Newsman Opinion. Mitra bisnis, pemerintah akan menghentikan sementara atau moratorium penerbitan izin pinjaman online atau pinjol untuk memperbaiki tata kelolanya. Di sisi lain, pinjol-pinjol yang legal itu cukup banyak membantu masyarakat, khususnya UKM yang tidak bankable atau tidak bisa meminjam modal usaha di bank. Apa komentar Anda mengenai moratorium izin pinjol ini? Silakan di 6339160, 6339160. Iya, kalau menurut saya sih jangan dibatasin ya. Yang penting pengawasannya ketat dalam memberikan izin dan pengawasannya ketat dalam mengawasi operasional dari pinjol-pinjol itu. Karena memang benar UKM yang tidak bankable itu memang susah untuk dapetin pinjaman dari bank karena mungkin mereka baru usahanya berapa lama atau gimana gitu. Sementara kalau dari pinjol kan yang penting dia ada base-nya, tempat tinggal segala macam, dan ada yang nge-vouch, dan juga ada beberapa dokumen doang dari UKM-nya itu sudah bisa. Yang penting ya itu untuk pemerintah biar mengawasinya yang lebih ketat dan juga pemberian izinnya juga lebih ketat. Jadi semakin banyak pinjol kan harusnya mereka semakin bersaing, dan mudah-mudahan bunganya juga semakin kecil. Kayaknya gitu aja deh, makasih. Judulnya ini kan moratorium untuk izin pinjol yang baru. Tapi kalau pinjol yang sudah legal itu kan terus berjalan. Dan Kominfo kan tujuannya untuk membersihkan yang ilegal. Dan yang legal akan diperbaiki sistemnya. Tapi kan tidak ditutup kalau yang legal. Terus yang disoalkan apa? Berarti UMKM maupun orang-orang kecil yang nggak bankable itu masih bisa mengakses kan yang legal, yang ilegal, yang tidak. Maksudnya yang ditutup. Lalu tidak memberikan izin untuk sementara walaupun kita mau mengajukan izin pinjol yang baru, yang legal. Terima kasih. Saya punya pendapat kalau moratorium sementara menurut saya sangat bagus karena untuk mengevaluasi kinerja atau apa yang telah berlaku dan telah berjalan selama ini mengenai pinjol-pinjol tersebut. Kemudian kalau ada kekurangan dan kelebihannya kita periksa lagi, kekurangannya kita perbaiki. Jadi pinjol-pinjol itu yang legal itu bekerja dengan tenang dan ada kesempurnaan, menandakan bahwa pemerintah hadir dalam hal ini. Terima kasih. Kan modal BUMN itu banyak ya, Bank Mandiri segala macam. Kalau membentuk CSA itu social responsibility itu sebaiknya diarahkan untuk membantu UMKM, maksudnya memberikan modal begule gitu ya, minimal 10-50 juta. Tapi mereka dikasih bunga ringan kalau bisa mendekati 0%, jadi mengurangi resiko pinjol-pinjol itu. Karena sekarang ini kan memang udah zamannya kasino kapitalisme ya. Jadi tuh orang tuh banyak yang ingin keuntungan di atas pendidikan banyak orang. Kalau nggak mau pemerintah ini kalau mau meringankan UMKM yang nanti ikut campur lah melalui BUMN, melalui pinjaman begule. Menurut saya itu aja, makasih. Ya, kalau menurut saya itu bukan hanya pinjolnya yang harus diatur ya, tapi masyarakatnya juga harus dieduket lagi. Karena kan emang selama ini masyarakat Indonesia tuh kadang pinjaman tuh dianggapnya uang lebih, jadi langsung euforia belanja sana sini nggak mikirin bayarannya. Jadi kayak semacam kartu kredit aja lah, orang yang terjerat kartu kredit bilangnya kartu kredit apalah kartu setan atau apalah, padahal itu hanya benda mati, yang makainya yang halal. Sama seperti pinjol ini, mau legal atau ilegal ya, kalau gampang atau nggak ribet cara minjamnya ya itu yang dipilih masyarakat. Nggak mikirin ada sistem bunga berbunga gitu loh. Misalkan cicilan sebulannya 1 juta, mereka tuh menganggap ya udahlah, bulan ini saya adanya 300, saya bayar aja dulu 300, nanti 700-nya bulan depan kalau ada rezeki lebih.
mereka tidak menganggap, tidak tahu kalau 700-nya ini akan nanti berbunga. Yang di pikiran mereka tuh bulan depan kalau ada lebih saya lunasin, artinya kalau sebulan 1 juta saya sisa utang 1,7 karena bulan ini baru bayar 300. Padahal bulan depan bisa aja bunga berbunga mereka bayar 1,8 atau lebih. Nah ini yang masyarakat nggak tahu. Jadi di awal tuh mereka cuma dikasih perhitungan sekian persen, padahal mereka nggak tahu sekian persen itu berapa. Ya simpel saja, pinjol itu bisa berkembang biak karena ada marketnya. Ini yang pemerintah harus sadar, kenapa kok sampai malah pinjolnya berkembang biak seperti itu. Berarti kan ada celah market yang nggak tergarap, tidak diperhatikan dengan baik oleh pemerintah. Itu aja, jadi ya jangan sekarang begitu demand and supply-nya terjadi, lah pemerintahnya malah ngerecokin gitu loh. Ya jadi ya itulah, bahwa ini ada market dan demand, pemerintah harus jeli melihat ininya aja begitu. Terima kasih. Saya kira kemudahan-kemudahan yang diberikan pinjol dengan hanya menggunakan KTP atau kartu keluarga saja tentu mempermudah dari si peminjam. Cuma si peminjam sendiri sebagai debitur kadang-kadang tidak mengerti berapa jumlah bunga yang diberikan, karena lain dengan lembaga keuangan yang resmi seperti perbankan ya, baik BUMN maupun swasta yang bunganya cenderung lebih mungkin kecil, tapi dengan berbagai macam persyaratan, mungkin surat jaminan atau hal-hal lain yang bisa membuat si peminjam itu ribet atau dipersulit ya. Artinya kalau pinjaman online kan gampang sekali. Nah ini jadi masalah karena kemudahan itu mereka tidak memperhatikan suku bunga pinjaman yang sedemikian besar pada saat penagihan, kelimpungan. Nah ini juga memang menjadi masalah. Saya kira pemerintah bisa dikatakan tepat ya untuk meniadakan pinjol dulu, karena masyarakat ini sementara pusing ya untuk pengembalian. Cuma pemerintah juga perlu memikirkan bagaimana lembaga keuangan yang dikelola itu bisa mempermudah masyarakat sehingga mereka mendapatkan suku bunga yang rendah pada saat meniadakan pinjaman online seperti ini. Menurut saya begini, ini sangat bagus sebetulnya pinjaman online yang legal ya, bukan yang ilegal, untuk membantu UKM mendapatkan modal jika modal sudah habis karena krisis ekonomi ya, dan pasar sepi atau pasar sepi. Dan ini membuat masyarakat terbantu. Akan tetapi langkah pemerintah untuk menghentikan moratorium atau apapun itu memang langkah bagus. Tapi kan seharusnya dilakukan mungkin 3 tahun lalu ketika masyarakat belum banyak yang terjerat pinjaman online ini. Ini sudah banyak masyarakat atau pelaku usaha yang terjerat utang pinjaman online, akhirnya bermasalah, akhirnya kesulitan, bahkan ada banyak yang bunuh diri. Memang bagus ya, telat gak apa-apa, yang penting dilakukan. Akan tetapi seharusnya dilakukan lebih awal. Dan ini masyarakat juga menilai bahwa pinjaman yang tidak online tapi dia rentenir itu juga harus diberantas, dihentikan atau dicabut, sama kayak yang pinjaman ilegal. Karena kalau tidak begitu rakyat masih banyak yang akan jadi korban. Karena rentenir tidak selamanya online gitu ya, tapi banyak di masyarakat itu kemungkinan seperti itu. Kalau menurut saya kegagalan pemerintah ya, pinjol menjamur, bank keliling di mana-mana, rentenirnya sampai ke pelosok-pelosok sampai sekarang belum bisa dibasmi. Gimana? Mereka dipermudah, ya, dipermudah. Kalau kita mungkin ke pemerintah punya inilah dapat duitnya belum tentu. Minta sekian dikasihnya sekian, belum tentu itu juga dapat atau enggak. Yang ada susah kita untuk usaha. Kalau kayak begini ya namanya dipermudah semua ya. Tinggal kita bermain gimana. Kalau kita sukses alhamdulillah, kalau enggak ya begini jadinya. Seharusnya ketegasan dari pemerintah itu mengatur semuanya itu. Uang keliling di mana-mana loh, di mana-mana di pelosok-pelosok masih banyak gitu pinjol ya kan. Ya kembali lagi saya bilang, coba tolonglah UKM rakyat kecil lagi susah kayak gini, dipermudah mereka minjam mereka juga akan mereka kembalikan. Tidak mungkin mereka akan nggak kembalikan. Lihat koruptor yang pinjam BLBI sekian sampai detik ini masih bisa senang-senang ya kan. Rakyat itu meminjam mereka akan kembalikan, bahwa mereka masih punya utang, mereka bertanggung jawab, mereka punya anak ini yang mereka hidupkan juga, nggak mungkin akan lagi bagi utang yang mereka pinjam itu. Jadi intinya pemerintah dalam hal
pinjol-pinjol yang ilegal itu harus ditutup kalau bisa ya. Kalau yang sih biarin aja dah. Itu emang mesti ditinjau dulu. Tapi selain masalah pinjol, investasi lembaga investasi yang bodong, yang banyak merugikan masyarakat, terus developer properti yang juga nggak benar, itu sebaiknya juga tolonglah pemerintah bantulah. Kasihan masyarakat banyak yang udah ketipu. Tolong ditutup juga, ditindak tegas. Itu aja, terima kasih. Ya, saya sih setuju, gitu aja, dimonitorin dulu lah, gitu aja ya. Ini kan akibat pekerjaan dari OJK ya, yang tidak update ya, yang harusnya OJK lebih fokus ya, bisa lebih advancing gitu aja terhadap pemasaran finance digital ini ya. Jadi jangan dulu orang udah kena korban baru panggil moratorium, sebenarnya agak telat, tapi jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Terima kasih. Masalah pinjol ini menurut saya yang namanya swasta ya, itu selalu ingin untung yang sebesar-besarnya, dan sudah kita lihat kenyataannya pinjol ini seperti menghisap darah masyarakat yang butuh sebenarnya dana. Jadi penanganannya, moratorium ini, implementasinya menurut saya ke depan itu seharusnya ada lembaga di tengah, yaitu OJK sendiri. OJK harus mendapatkan tembusan setiap persetujuan pinjol dengan cara modul. Modul itu diimplementasikan, dan persetujuan dari setiap kredit yang diluncurkan itu harus disetujui oleh OJK secara digital. Saya rasa itu akan membuat pinjol-pinjol ini berpikir yang wajar gitu loh, untuk memberikan satu pinjaman dengan bunga yang wajar juga, dan ini multiplier efeknya akan bagus sekali. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Saya sih usul begini, jangan cuma sementara, selamanya itu bikin risih ya kan, SMS mulu, telepon dulu. Nanti kalau kita pinjam diminta mereka banyak nggak dikasih, katanya bukan nggak ada sistemnya. Itu kan kalau kita bisnis kan harus terbuka, untungnya berapa, profitnya berapa, bunganya berapa. Ini kalau pinjaman online, apalagi yang nggak ilegal. Yang legal pun kalau kita minta rekabannya itu nggak dikasih. Makasih. Itu Mbak, mengenai Pak Tobing, saya nyebut namanya nih, Pak Tobing, pejabat dari OJK, yang tampil seperti pahlawan kesiangan kalau ada korban mengenai pinjol ini. Rasanya kayak hebat gitu. Kalau dia udah ada korban terus dia ngomong, iya kalau minjem harus dengan pinjol yang legal, jangan yang ilegal. Ini berulang-ulang. Pertama kejadian kegoblokan satu yang dipertontonkan. Kedua, saya pernah setuju dengan Pak Rizal Ramli itu suruh bubarin OJK. Walaupun setahun 2 tahun terakhir OJK mulai berbenah. Sejak dia mulai bilang bubarkan, banyak orang bilang bubarkan. Jadi maksudnya begini, masalah pinjol ini OJK peranannya lumayan, baik menentukan suku bunga maupun menentukan aturan main di lapangan. Jadi kalau misalnya sekarang tiba-tiba kayak begini-begini, kadang-kadang agak konyol gitu, moratorium lah segala macem lah gitu. Itu suku bunganya aja udah bikin orang banyak sengsara rakyat Indonesia di sini. Dan satu lagi, DPR juga harusnya ikut campur, jangan menikmati hidup yang enak-enak aja. Ini masalah yang sangat-sangat mendalam bagi orang yang pernah mengalami kesulitan-kesulitan ini. Nggak main-main, ini menyangkut nyawa ini. Jadi orang ada yang udah malas hidup, udah gue mati aja deh. Karena kelibat sana, kelibat sini, kelibat sana, kelibat sini. Bukan kebodohannya dia. Sebenarnya bisa juga karena jalan yang ada begitu. Dan orang menghadapi persoalan di lapangan nggak sesederhana seperti orang melihat enak-enak aja. Kenapa lu mau pinjam sama pinjol? Kalau gua pinjam sama pinjol, ada yang mati sebelah kanan, ada yang mati sebelah kiri. Dia nggak tahu soal-soal kayak gitu. Jadi ini masalah penting, krusial sekali. Dan saya ingatkan untuk OJK-nya ini, jangan jadi pahlawan kesiangan. Tunjukin integritas. Makasih. Intinya sih saya lihat pemerintah nih nggak usah ngurusin pinjol yang kecil-kecil, itu nilainya nggak seberapa nih, karena ada yang bunuh diri aja nih ya, sampai Presiden Jokowi ketuntutan coba diberesin investor ya. Jiwasraya belum beres-beres, Indosuria, Minapadi yang saya sebutin satu-satu nih, Empo Asset Management ya kan, Intifikasa, itu gimana tuh penyesuaian uang nasabah, walaupun itu jelas loh itu diatur legal oleh OJK ya, tapi kan kenyataannya nggak begitu. Pemerintah kita kelihatannya cuma ada bunuh diri aja baru repot gitu loh. Ini yang investor-investor murni yang uangnya jelas dikelola oleh
berizin OJK tapi bermasalah nggak diurus oleh pemerintah. Coba deh Pak Jokowi turun tangan. Terima kasih. Saya lihat gini, sebetulnya kalau pinjol itu berarti kan sebenarnya kan ada kredit mikro yang dilirik oleh para swasta yang pinjol-pinjol itu untuk memberi pinjaman. Maksudnya mungkin maksudnya baik sebetulnya, tapi ternyata menurut saya itu banyak jerat-jerat yang membuat orang akhirnya jadi bangkrut ya. Dalam arti bunganya 5 hari itu bisa 15% atau 20%, lupa saya lihat itu, pokoknya ngeri lah kalau itu kalau duit dipegang, kalau orang yang nggak pakai usahanya benar itu benar-benar luar biasa mencekik orang gitu. Nah jadi sebetulnya kalau saya perhatikan begini, pemerintah itu mestinya melek. Ini ada market yang sebenarnya sangat besar. Cuman lucunya bank ini kan konservatif ya, mau pinjemin duit mintanya agungan. Sedangkan kalau menurut saya sekarang ini kan KTP kita ini sekarang kan sudah menjadi nilai yang berharga ya. Karena KTP itu udah nggak bisa dipalsuin lagi, NIK-nya jelas. Ada baiknya tuh pemerintah itu sekarang sudah mulai bantu yang kecil ya. Kalau yang besar-besar tuh yang seperti pembicara bilang tadi itu yang korupsi yang gede-gede itu sampai sekarang DPR aja nggak becus ngurusinnya. Nah, sama pemerintah juga nggak bisa selesaiin berlama-lama. Nah, sekarang masyarakat kita yang kecil-kecil ini yang sebenarnya niat mau cari duit bener, harusnya uangnya itu pemerintah tuh melalui ke UKM ya, mereka tuh bantu pinjaman, kasih uang misalnya 1 juta disurvei. Nah bank itu kasih modal dalam arti dia dapat pinjam di bank di dekat domisilinya dia. Nah jadi orangnya gampang dipantau. Jadi kalau menurut saya sih kalau dia tinggal di sana, dia punya rumah, cukup fotokopi aja, kasih pinjam ya 2 juta minimum karena dia buka pecel lele atau warteg atau apa. Menurut saya sih pasti itu bisa berjalan, dan kasihlah bunganya yang sangat spesial untuk rakyat kecil. Tapi kalau saya lihat sekarang kalau rakyat kecil ini kok dijirat terus ya, istilahnya dicekik. Nah sekarang solusi pada saat begini, mestinya pemerintah tuh harus cepat beraksi. Pinjolnya boleh dihapus, tapi ya bank sekarang banyak tuh kayak BRI itu kan bank rakyat namanya, ya bantulah masyarakat kecil itu. Menurut saya itu solusi. Dan pasti BRI itu bisa untung kalau memberi pinjaman kepada masyarakat yang UKM. Ya itu aja, makasih. Moratorium saya kira oke, karena moratorium itu sifatnya kan menunda ya. Jadi bukan terusnya. Kenapa? Karena pinjol ini harus kita akui dengan teknologi yang ada sekarang sangat membantu menjangkau masyarakat kecil dalam hal yang tadi dikatakan unbankable ya. Jadi mereka bisa mendapatkan pinjaman. Nah tetapi yang perlu dilakukan sekarang adalah OJK melakukan pengawasan atau menentukan batasan-batasan yang wajar yang bisa dipraktekkan oleh pinjol, antara lain berhubungan dengan rate dan lain-lain, seperti yang mereka lakukan terhadap kartu kredit. Jadi bukan hanya sekedar dikatakan hapus pinjol, nggak bisa. Jadi sisi lain yang juga kita harus lihat bahwasanya pinjol yang belakangan itu begitu sering dijadikan isu bahwa menagihnya kasar sekali dan lain-lain. Pertanyaannya, apakah mungkin yang melakukan pinjol, mereka yang meminjamkan uang kepada si peminjam, kalau si peminjam membayar dengan baik, apakah mereka mau melakukan penagihan dengan cara-cara yang seperti itu? Jadi menurut saya ada 2 sisi yang harus kita lihat. Kita juga harus melihat sisi peminjam. Nah, sisi yang meminjamkan, OJK harus ikut di dalamnya, menentukan batasan-batas yang wajar dalam hal ini suku bunga dan lain-lainnya. Supaya apa? Supaya pinjol ini, teknologi ini kita manfaatkan untuk membuat pertumbuhan di dalam masyarakat kita. Jadi kalau moratorium oke, karena moratorium kan sifatnya sementara. Terima kasih. Ya, saya sih hanya mengkritisi ya. Jadi ketika terjadi macet, terus penagihan, terus kita yang ada di daftar daripada si peminjam itu di share fotonya, KTP-nya gitu. Jadi
seolah-olah kita diikutsertakan untuk menagih si debitur yang macet, itu hal yang nggak nyaman ya. Jadi perlu dirapikanlah etika dalam penagihannya. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mitra Bisnis telah bergabung dalam Businessman Opinion. Saya Fahmi Andrian.